COVID-19 pandemi ini Bapak ya. Cuman kalau dipikir dari segi positif ya kita nggak boleh terjerumus dengan keadaan yang seperti ini, kita harus bangkit tentunya. Jadi ada beberapa tips yang menurut saya bisa digunakan untuk mengatasi stres dan juga kegalauan dalam masa pandemi ini. Yang pertama mungkin kita menggunakan sosial media dengan cara yang bijak. Jadi kita mencari informasi atau berita tentang COVID-19 itu sewajarnya dan sekebutuhan kita sendiri yang seperti apa. Jadi karena kita tahu juga di dalam berita-berita yang sekarang tersebar ini banyak berita palsu atau hoax. Jadi kita dengan bijak menggunakan sosial media, jadi kita mengunduh situs-situs yang bisa Halo pemirsa, Bali Avatar Channel Podcast Chapter 4. Ya, hari ini kita ketemu lagi dalam bincang-bincang kita, dan hari ini kita membahas sebuah hal yang sangat menarik, yaitu tentang stres dan galau akibat pandemi dan upaya serta kiat untuk mengatasinya. Bersama kita sudah hadir, pertama-tama tentu saya, Avatar Den, ada juga Avatar Yoda Rayanggawa, dan sekarang ya, selamat malam Avatar Yoda. Oke, salam semua. Dan sekarang kita kedatangan tamu istimewa nih, generasi milenial ya, generasi milenial yang mewakili, merepresentasikan anak muda Indonesia, khususnya anak muda Bali ya. Kita undang dulu, kita sapa dulu Cok Dewi, Cok istri Dewi Jayanti. Halo, selamat malam Cok Dewi. Hai, malam Pak. Malam, apa kabar? Sehat? Sehat. Terima kasih ya sudah bisa hadir di sini. Oke, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dan kita akan membahas sebuah hal yang sangat menarik ya, dan sangat relevan dengan keadaan kita sekarang, yaitu tentang stres dan galau akibat pandemi dan bagaimana upaya dan kiat mengatasinya. Cok Dewi, kita sebut saja akrabnya begitu, nanti akan diperkenalkan oleh Avatar Yoda. Siapakah Cok Dewi ini? Silakan Avatar Yoda. Halo semua. Kali ini kita coba collab dengan agak santai gitu ya. Kita collab dengan penggiat bisnis spa di Hotel Berbintang 5 ya. Kita perkenalkan collab kali ini Cokorde istri Dewi Jayanti, sarjana ekonomi, spa supervisor di salah satu hotel bintang 5 di Bali, dan beliau juga salah satu owner online shop TSC Passion Lab Bali. Selamat malam Cok Dewi, apa kabar? Pak, baik. Oke. Terima kasih sudah di sini Bapak ya. Ya, sama-sama ya, collab ya. Jadi nanti mungkin sambil mengisi acara, Avatar Den barangkali silakan. Baik, kita mulai saja ya, Avatar Yoda. Kita sekarang akan menginterogasi generasi milenial kita nih, yang sekarang tentunya sedang kita sama-sama rasakan ya. Pandemi ini membuat pola hidup kita berubah, kemudian banyak hal yang tidak pernah kita bayangkan. Dan yang saya lihat di berita-berita itu banyak sekali orang yang katakanlah mereka mengalami yang disebut stres ya, dan juga minimal kegalauan. Nah, sekarang ini kita pengen nanya nih sama Cok Dewi ya. Cok Dewi sebagai bekerja di sebuah hotel bintang 5.
di mana di sana bertanggung jawab untuk supervision ya, melakukan supervisory terhadap sebuah unit yang namanya spa ya. Spa di bintang 5 kita bisa bayangkan lah, jadi mahal dan nyaman, dan kemudian orang stres masuk sana nanti diharapkan keluarnya sudah hilang stresnya dari spa itu. Lalu pertanyaan kita pertama sebetulnya sangat simpel saja ya. Jadi boleh dikata saya mencatat beberapa pointers yang harus saya tanya supaya tajam ya. Jadi pertama, apa tips dari Saudari Cok Dewi ya sebagai anak muda ya, sebagai generasi muda milenial untuk tidak terjebak dalam stres dan galau akibat pandemi. Jadi silahkan diceritakan dengan mungkin dari awal lah, apakah memang stres apa enggak, kemudian kalaupun enggak, kenapa dan gimana cara mengatasinya. Ya, kita ngobrol santai sambil minum kopi juga boleh. Oke, silakan Dewi. Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, mungkin saya salah satu yang terdampak atas COVID-19 pandemi ini, Bapak ya. Cuman kalau dipikir dari segi positif ya, kita nggak boleh terjerumus dengan keadaan yang seperti ini. Kita harus bangkit tentunya. Jadi ada beberapa tips yang menurut saya bisa digunakan untuk mengatasi stres dan juga kegalauan dalam masa pandemi ini. Yang pertama mungkin kita menggunakan sosial media dengan cara yang bijak. Jadi kita mencari informasi atau berita tentang COVID-19 itu sewajarnya dan sekebutuhan kita sendiri yang seperti apa. Jadi karena kita tahu juga di dalam berita-berita yang sekarang tersebar ini banyak berita palsu atau hoax. Jadi kita dengan bijak menggunakan sosial media, jadi kita mengunduh situs-situs yang bisa dipercaya, terutama dari link-link ke pemerintahan. Kemudian yang kedua, saya juga mengatur semacam offline gadget di rumah. Jadi setelah jam 9, kalau emang itu tidak penting sekali, jadi saya dan keluarga biasanya men-setting agar jam 9 itu gadget sudah off. Jadi kita bisa memberikan quality time dengan keluarga, sekedar mengobrol. Jadi pikiran kita itu relax. Dan saat tidur juga akan rileks karena kualitas tidur yang tinggi itu bisa dicapai jika kita tidur dengan rileks. Seperti itu. Kemudian untuk mengatasi stres dan galau juga, biasanya saya melakukan hal-hal yang membuat diri saya bahagia. Misalnya yang hobinya memasak, bisa memasak, mengkreasikan hal-hal yang baru dari masakan. Dan kalau dilihat dari saya sendiri, saya sangat suka dengan self-care. Jadi itu juga menunjang kerjaan saya di spa. Jadi biasanya di pandemi yang sekarang ini yang kita memang lebih jarang keluar rumah, jadi saya biasanya menggunakan waktu tersebut untuk self-care, misalnya membuat produk-produk spa sendiri di spa dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jadi produk-produk spa itu sebenarnya bisa juga digunakan melalui bahan-bahan yang ada di sekitar kita, Bapak. Seperti itu. Kemudian biasanya saya tetap fokus dengan tujuan saya, apa tujuan saya, dan tetap tenang. Jadi pikiran yang tenang juga akan mengurangi rasa stres. Misalnya saya melakukan sesuatu biasanya dengan menarik nafas panjang dulu dan menghembuskannya. Jadi pikiran saya akan tetap tenang, dan kadang juga dengan melakukan meditasi. Jadi melakukan meditasi setiap hari mungkin sekitar 10 atau 15 menit bisa sangat meningkatkan kefokusan kita dan ketenangan pikiran juga. Kemudian yang terakhir tipsnya tetap berpikir positif, jadi memandang hal-hal itu dari segi positifnya dulu. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Oke, wah menarik sekali ya. Berarti ternyata walaupun usianya masih lebih muda dari kita, Avatar ya, dua Avatar ini kan lebih senior nih daripada nanti kita angkat jadi Avatar juga deh kalau gitu nanti Dewi ya. Oke, kita baik. Kemudian ada mungkin Avatar Yoda, tapi saya ada satu pertanyaan lagi mungkin ya menarik ya. Jadi apakah ada yang perlu prioritas yang perlu dilakukan menurut Anda nih, menurut Dewi, apakah ada prioritas yang perlu dilakukan oleh generasi muda terutama yang masih produktif ya, yang seangkatan dengan Cok Dewi, dan kemudian
generasi-generasi muda juga di bawah kita yang mungkin masih juga agak ini ya, mereka bingung menghadapi ini apa sebetulnya. Jadi ini something new yang tidak pernah dihadapi dan sekarang mungkin mereka bingung. Prioritasnya sedang bengong gini, harusnya sekolah sama temennya gerada geruduk atau berbanyakan, tiba-tiba harus study from home. Ada kita, kalau menurut pengalaman Dewi sendiri, ada yang bisa disarankan saya ini biar nggak stres, biar nggak galau. Oke, silakan. Maaf Bapak, videonya macet. Iya. Agak ini. Ya. Ya, mungkin Macet ya suaranya. Ya, agak itu ya. Jadi bisa diulang lagi Avatar Dan. Suaranya kedengeran nggak? Atau masuk ke saya aja dulu ya, sip ya. Ya jadi itu kan tadi Cok Dewi ya, penggiat spa, jadi profesional bidang manajemen spa mungkin. Nah itu kalau pemirsa kita stres karena kondisi pandemik. Nah gimana kalau pemirsa kita kehilangan pekerjaan menjadi galau ya. Terus mungkin yang tadinya sibuk ya, setiap hari tourism di Bali luar biasa, tiba-tiba zona nyaman itu hilang gara-gara pandemik dan galau gitu loh. Jadi boleh nanti Cok Dewi kasih tipsnya, mungkin Avatar Den juga melihatnya dari sisi seperti apa, kira-kira seperti itu. Biar kita seperti tagline kita no one left behind, jadi kita sama-sama sinergi, tak boleh ada yang tertinggal, semua terlibat dan bisa rasakan manfaatnya dengan komunitas. No one left behind. Gitu, seperti itu barangkali. Monggo silakan. Dewi, silakan. Dengeran ya? Mungkin silakan. Ya, terima kasih. Mungkin bagi teman-teman yang memang ada yang kehilangan pekerjaan, jadi mungkin bisa memulai hal yang baru. Tidak seperti kita di Bali kan memang kita sangat tertunjang oleh sektor pariwisata. Jadi sekarang kebanyakan ketika pandemi ini terjadi, sudah tidak ada berdatangan di Bali. Jadi mungkin bagi teman-teman yang masih seperti dirumahkan atau kerja dari rumah, itu bisa mencoba hal-hal baru lainnya. Misalnya dengan melakukan suatu bisnis kecil, small business dengan teman-teman yang lainnya. Jadi misalnya menjual makanan, karena walaupun pada era new normal ini atau pandemi ini, makanan itu akan tetap selalu diminati oleh semua orang. Jadi kenapa kita tidak mencoba misalnya untuk berkreasi membuat makanan kue atau semacamnya bisa dijajankan di pasaran. Misalnya salah satunya seperti itu. Jadi, Jadi kita ngeriset kebiasaan. Oke, baik. Jadi Avatarnya udah, jadi jawabannya itu. For small business ya. Kalau Avatar dan ngelihatnya seperti apa? Ini juga salah satu owner. Ya. Kalau Avatar dan ngelihatnya seperti apa? Apa yang disampaikan tadi menarik ya. Menarik. Jadi ada banyak cara. Sorry, suara agak sinyal mungkin kita dari jauh nih, jadi sinyal agak barusan tidak terlalu bagus. Tapi saya tangkap pertanyaannya adalah ini cara menarik yang disampaikan oleh Cok Dewi tadi dan Avatar Yoda tadi. Jadi kita memang bisa melakukan melakukan small business ya. Dan Cok Dewi sendiri sekarang ini juga salah satu owner dari sebuah bisnis, small business secara online ya. Nanti kita sebutkan apa namanya, supaya juga kita bisa support bahwa hal-hal seperti ini yang memang pantas dilakukan oleh generasi muda, jangan kemudian terjebak dalam kegalauan, tidak tahu harus berbuat apa, dan sekarang justru apa yang dilakukan oleh Cok Dewi ini menjadi salah satu contoh, salah satu model ya. Dan saya juga melihat kita juga bisa menggunakan cara berpikir tradisional Bali ya. Kita ingin kesempatan ini juga sharing sekalian tentang konsep-konsep dari orang Bali, bahwa apa yang namanya konsep misalnya suke duke lare pati dalam istilah Balinya. Ini dalam kajian-kajian di akademik, ini adalah sebuah konsep mengatasi stres khas Bali.
Jadi bahwa dalam kehidupan ini memang tidak selalu semuanya smooth, semuanya berjalan sesuai keinginan kita. Tapi juga ada siklus. Ada siklus, dan mungkin siklus sekarang ini ketika pandemi adalah siklus di mana ada suka, ada duka, ada sakit, dan ada juga kematian. Ya, jadi ini membuat kita melihat bahwa dunia ini tidak this is not the end of the world. Ini bukan kiamat. Jadi kita harus tetap positive thinking, kita harus optimistik dan melihat bahwa ini hanya sebuah siklus yang semuanya akan juga berlalu. Kemudian ada konsep Rua Binede. Rua Binede itu adalah bahwa memang suka dan duka, hitam dan putih, siang dan malam itu berdampingan. Ini mungkin dua konsep yang kami ingin sekedar tawarkan kepada pemirsa semua, kepada yang menyaksikan video ini, Bali Avatar, bahwa konsep-konsep ini sangat layak dipertimbangkan, dan saya yakin di daerah lain juga banyak sekali kearifan lokal yang mungkin perlu dieksplor, digali, dan tidak kalah dibandingkan konsep-konsep dari luar. Ya, kita lihat sendiri tadi misalnya kita bisa tanya kepada Cok Dewi tadi, kita appreciate ternyata untuk anak-anak muda kita tidak kehilangan kreativitas, tidak kehilangan akal, ya, sehingga bisa melakukan hal-hal seperti misalnya small business dan sebagainya. Dan itu juga menarik nih, saya sempat lihat bagaimana agar tetap sehat dan feeling good, ya. So Dewi mudah-mudahan bisa mendengar suara saya dengan jelas. Tetap sehat dan feeling good itu ada tips tersendiri nggak? Mungkin nanti juga Avatar Yoda juga akan mengeksplor banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk kita gali dari generasi milenial ini. Silakan, Cok Dewi. Baik, Pak. Jadi di era new normal ini untuk tetap sehat dan feeling good tidak bisa disamakan dengan era normal terdahulu, karena banyak hal-hal terutama di bidang protokol kesehatan yang sangat berubah, bukan berubah, ada penambahan di era new normal ini. Misalnya untuk menjaga kesehatan sekarang kita harus menggunakan masker jika keluar rumah, ataupun jika kita bekerja misalnya 8 jam atau lebih dari 12 jam, kita tetap menggunakan masker dengan menggantinya setiap 4 jam sekali. Kemudian rutin mencuci tangan at least 20 menit sekali, dan mencucinya pun harus dengan sabun, jadi selama 20 detik. Dan tetap menjaga jarak baik dengan teman maupun dengan tamu atau orang di sekitar kita. Kemudian jika kita bepergian ke suatu tempat, kita tidak merasa kesel atau bagaimana jika suhu tubuh kita dicek, itu menjadi hal biasa di era new normal sekarang ini. Kemudian kita juga setiap pergi harus membawa setidaknya hand sanitizer atau disinfektan kit, ya, yang sekarang hal-hal yang sangat wajib yang kita bawa. Kemudian untuk menjaga kesehatan juga kita harus mengolah pola makan kita dengan baik, dengan sehat, makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga disupport dengan vitamin, Bapak. Dan selalu berpikir positif, itu kunci yang paling, menurut saya paling ampuh, karena segala sesuatu yang ya, karena segala sesuatu yang terjadi itu dicerna dan dialirkan melalui pikiran. Seperti itu, Bapak. Oke, menarik sekali, ya. Jadi ternyata pola pikirnya sudah bukan hanya fisik, tapi metafisik juga sudah masuk ke sana. Satu lagi mungkin nanti langsung ke Avatar Yoda. Di spa yang dimana sekarang Dewi bekerja, itu ada beberapa metode khusus, ya. Nanti tolong dijawab. Avatar Yoda, silakan Avatar Yoda. Ya, jadi Cok Dewi tadi bicara soal prioritas manajemen waktu, ya. Terus feels good, dan mungkin perlu tambahan lagi, jangan lupa cukup istirahat. Jadi dalam kondisi seperti ini, benar. Ya, badan kita butuh refresh yang lebih baik, ya. Nah, ini buat Bali utama, mungkin di Indonesia yang lain juga, ini kan kejadian 100 tahun dan di masa hidup kita baru pertama kali kita hadapin. Dan ini tes case juga buat Bali, ya. Jadi pulau pariwisata yang begitu booming dengan pariwisata tiba-tiba alamin seperti ini. Jadi mungkin teman-teman pemirsa, kerama-kerama di Bali juga, ya, dari kejadian ini ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang jauh lebih slow pekerjaannya, bisnisnya mengalami cobaan, tapi ini saat kita untuk change, ya. Mungkin kita harus berubah. Jadi apa yang harus dirubah? Nah, kita kan sampai hari ini belum tahu pandemi ini sampai kapan, ya.
belum ada yang tahu sampai hari ini ya. Mudah-mudahan bisa cepat selesai karena ada beberapa analisa ini belum sampai puncak. Ini menuju puncak masih justru. Jadi sampai turun lagi kan mungkin butuh waktu gitu. Nah, dalam saat seperti ini mungkin ada baiknya kita secara spiritual kalau biasa meditasi atau belum pernah meditasi coba belajar meditasi. Mungkin seperti itu kan. Nah, jadi ada banyak lagi, ada hipnoterapi, ada self healing. Jadi Cok Dewi tadi memberi kesaksian di kalau punya uang pergi ke spa selesai. Nah, gimana kalau nggak punya uang gitu kan? Seperti itu kira-kira kan. Nah, jadi maksud saya placebo efeknya tadi udah dikasih. Jadi buat kalau saya berpendapat, jadi buat siapapun yang ngalamin ini, kesabaran, cukup istirahat, makan yang teratur ya, itu penting banget. Ini barangkali dipakai untuk tonggak benchmark untuk berubah gitu loh. Jadi apa yang harus dirubah? Jadi ini kita anggap butterfly effect. Jadi kejadian hari ini akan mengubah masa depan kita 5-10 tahun ke depan. Ya, mesti seperti apa? Tadi Cok Dewi ada kasih tips, small step, coba jualan. Nah, orang Bali kan biasanya rata-ratanya jualan itu maunya karyawan aja. Ini kali saya baca banyak buku, saya baca banyak tren ya. Jadi ke depan itu kebutuhannya semua orang wajib bisa jualan. Nah, ini barangkali kalau menurut Cok Dewi seperti apa? Ngelihat teman-teman adik-adik yang lebih junior itu mendengar kata jualan kan agak gimana gitu kan? Ya, Cok Dewi kasih komentar sedikit. Jualan mana bagus ya jualannya. Oke, kreatif. Ya. Oke, silakan. Ya, kalau saya lihat teman-teman di sekitar saya, Bapak, saya pikir maksudnya orang yang lebih kecil dari saya, yang maksudnya umurnya lebih kecil, saya pikir akan shock dengan keadaannya seperti ini. Tetapi ternyata tidak, karena kita menciptakan area dan menciptakan suatu perkumpulan teman-teman itu berpikiran positif. Jadi saya sampai surprise, ada teman-teman yang biasanya nggak paling sibuk dengan kerja aja, tiba-tiba sudah mempunyai usaha membuat cake semacam itu. Dan kita selalu support bisnis teman dengan cara men-share di sosial media kita sendiri, membuat itu lebih viral lagi. Dan kita juga membeli apa yang teman-teman jual. Jadi semacam link dari link ke link. Jadi akhirnya dengan semangat, ya, karena dia juga menemukan hal baru dari hal itu, Bapak. Jadi dengan kita membelinya, dengan mulai rame, jadi dia lebih semangat membeli alat-alat dan akhirnya hasilnya perfect. Jadi saya agak kagum juga loh, ternyata anak ini bisa bikin yang seperti ini, kayak gitu Bapak. Contohnya. Networking ya, the power of we lah. Jadi betul-betul dites nih ya. Ya. Ya, apa target ada tambahan lagi barangkali? Oke, baik. Jadi menarik untuk menanyakan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Cok Dewi sehari-hari ya di bidang pekerjaan saat ini. Selain memang berbisnis, kemudian juga masih bekerja pada sebuah hotel bintang 5, kebetulan di bagian spa. Yang kita pahami kan spa itu adalah tempat di mana orang melakukan relaksasi, melakukan sebuah katakanlah kegiatan rekreatif sebetulnya, sekaligus juga kegiatan yang sifatnya apa ya, rehabilitatif lah, untuk memulihkan kondisi yang memang mungkin sibuk bekerja dan sebagainya. Nah, mungkin ada hal khusus yang bisa dipelajari. Kan kita tidak menyebutkan nih hotel bintang 5 yang mana, walaupun kita bisa bayangkan hotel bintang 5 kan sedikit tuh di Bali, di Nusa Dua kita bisa tahu. Tapi tidak-tidaknya kita bisa bayangkan levelnya, kemudian kelengkapannya, kemudian metodologinya juga mungkin pasti bagus. Ada nggak yang bisa di-share kepada teman-teman muda kita, apa metode-metode di situ yang mungkin memang pantas diberikan, sehingga kita juga bisa punya tips ya untuk menghadapi pandemi ini, punya tips yang lebih efektif lah, atau katakanlah ada sedikit bocoran-bocoran kecil yang memang boleh dibocorkan lah untuk kita. Jadi dari semua hal yang dilakukan Cok Dewi sehari sebagai seorang yang menguasai konsep-konsep di situ, di bagaimana merelaksasi itu, mungkin bisa dibagi sedikit. Ya, silakan. Yang boleh dibagi, yang nggak boleh dibagi jangan dibagi ya. Oke.
Jadi sebenarnya nggak ada konsep khusus sih Bapak Ya. ya kalau tentang spa itu sendiri. Jadi fokusnya kalau kita di spa biasanya memang mendirect tamu itu untuk lebih fokus merilekskan badannya dan dengan bantuan pijatan tentunya oleh spa terapis. Akan tetapi kalau tamunya tidak mau melakukan massage atau pijatan, kita juga di sana ada meditasi, ada juga yoga. Jadi Oh ya, meditasi. ya, ada juga yoga. Jadi melatih gerakan badan biar lebih lentur, lebih rileks, dan juga menajamkan fokusnya melalui yoga itu sendiri dan juga meditasi. Selain itu, kita juga di sana ada Ya, ya. semacam area untuk merilekskan diri, misalnya steam, sauna, terus hydropool dengan air hangat. Karena sebenarnya spa sendiri itu bisa diciptakan di rumah, Bapak. Jadi asalkan kita ada media berupa air, jadi air hangat dikasih garam itu juga sudah bisa merilekskan tubuh kita. Dan untuk produk-produk itu sendiri sebenarnya secara alami kita sudah mempunyainya di rumah. Misalnya kalau mau sekedar scrubbing badan agar sel-sel kulit matinya bisa pergi, bisa bersih, kita bisa menggunakan Kayak garam ya. kopi. Ya, Di jadi kopi ini atau garam. secara alami, jadi kita bisa menggunakan butiran kopi dicampur dengan minyak dan juga gula merah. Seperti itu salah satu contohnya, Bapak. Jadi sebenarnya untuk pergi ke spa itu kita juga ada semacam pendrive. Jadi kita ada semacam tulisan-tulisan yang memberikan positif energi kepada tamu. Misalnya ada tulisan semacam gratitude. Misalnya kita drive tamunya untuk think about who you gratitude for, kayak gitu kan. Misalnya apa sih yang sebenarnya membuat kita lebih apa istilahnya Bapak ya, lebih gratitude, lebih bersyukur terhadap ya, bersyukur, lebih maaf Bapak agak-agak bersyukur ya. Lebih bersyukur misalnya dari hal-hal yang kecil, jangan sesuatu yang besar diberikan kepada kita baru kita bersyukur, bukan seperti itu, tapi hal-hal kecil yang terjadi setiap harinya yang membuat kita lebih bersyukur. Jadi kita fokuskan tamunya untuk bersyukur tentang apa hal-hal kecil yang dia dapatkan hari itu, baru kita bisa mengalirkan positif energi juga. Seperti itu, Bapak. Wah, thank you ya, Cok Dewi. Menarik sekali. Oke, silakan. Luar biasa. Menarik. Nah, jadi udah banyak kita dapat input positif ya. Cok Dewi ini expert. Jadi buat teman di luar Bali, ayo pergi ke Bali. Jadi pakai standar kesehatan, pergi ke spa ya. Bali itu pusatnya spa. Jadi kalau ke Bali nggak ke spa, itu rasa-rasanya nggak ke Bali gitu kan. Seperti itu ya, Cok Dewi ya. Ya. Jadi kalau mau ke Bali rekomendasi Indonesia, luar negeri kalau ke Bali di hotelnya bintang 5-nya. Oke. Ada satu lagi mungkin masih ada waktu ya, masih ada. Ada yang menarik nih. Jadi ini kan masalah psikologis banget ya, stres dan galau itu kan masalah psikologis banget. Kemudian tadi juga tipsnya sangat efektif, saya pikir menarik. Bagaimana kita meningkatkan rasa gratitude kita, bersyukur kita, kemudian kita mensyukuri hal-hal kecil yang terjadi dalam keseharian kita. Nah ini juga mungkin menurut saya ada nggak metode khusus dalam meditasinya? Katakan begitu ya. Sekarang sedang tren nih meditasi, kemudian yoga. Dan juga ini juga penting karena kalau kita bicara soal spiritualitas, ini kan ya mungkin tahu sendiri lah di medsos ada semacam sedikit polemik, sedikit diskusi hangat ya tentang itu, tentang hal-hal menyangkut spiritualitas. Nah mungkin dari sekian banyak cara yang pernah diketahui oleh Cok Dewi, tanpa kita harus menyebutkan apakah itu A atau metode B atau metode C ya. Tapi ada nggak metode yang menurut pengalaman Cok Dewi sangat efektif? Misalnya, ada seseorang teman mengatakan, cara mudah untuk menenangkan diri antara lain, oke, habis waktunya. Silakan Avatar Yoda, misalnya membayangkan cahaya dan seterusnya. Oke, nanti kita lanjutkan di episode berikutnya. Oke, thank you Cok Dewi ya. Silakan. Thank you ya. Keren. Ya. Semua ya. Oke, sampai jumpa. Ya, thank you. Sampai jumpa. Tonton terus. Like, subscribe. Oke, thank you. Thank you.
menyaksikan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagi teman-teman yang penasaran dengan bisnis saya, bisa segera follow IG-nya di @tsc_facelab. Terima kasih.